Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Gina Larissa, NIM I1D11934. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat. Pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah kehidupan berkelompok dan definisi masyarakat. Kehidupan berkelompok adalah sekelompok individu yang hidup di suatu daerah yang selama hidupnya saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Sedangkan masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki hubungan antar individu melalui hubungan yang tetap. Kehidupan berkelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kehidupan berkelompok dalam alam binatang. Banyak binatang yang hidup berkelompok seperti protozoa, semut, makhluk sel, dan serangga lainnya. Dalam kelompok protozoa, misalnya jenis Hydractinia, ada suatu pembagian kerja yang nyata antara subkelompok. Ada subkelompok yang terdiri dari ratusan sel yang fungsinya mencari makan bagi seluruh kelompok, ada yang memproduksi jenis dengan cara membelah diri, dan ada yang fungsinya meneliti keadaan lingkungan dengan kemampuannya membedakan suhu untuk mendeteksi adanya bahan yang dimakan, adanya lingkungan yang cocok untuk memproduksi, dan lain-lain. Yang kedua, kehidupan berkelompok makhluk manusia. Ada perbedaan asasi antara kehidupan kelompok alam binatang dan manusia. Dalam kelompok binatang, sistem pembagian kerja, aktivitas kerja, dan komunikasi antar kelompok binatang bersifat naluri, sedangkan kelompok manusia bersifat tidak naluri. Hal ini disebabkan karena lepas dari pengaruh ciri-ciri ras, baik Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, atau yang lainnya, dan juga karena organisme manusia mengevolusi suatu yang khas, atau yang disebut dengan akal. Kelakuan binatang yang prosesnya telah direncanakan dalam gennya dan merupakan milik dirinya tanpa belajar disebut kelakuan atau behavior. Sebaliknya, perilaku manusia yang prosesnya tidak terencana dalam gennya, tetapi yang harus dijadikan milik dirinya dengan belajar disebut tindakan atau tingkah laku atau action. Yang kedua, saya akan membahas tentang berbagai wujud kelompok manusia. Manusia di muka bumi ini berjumlah lebih dari 3 miliar dan seluruh makhluk jenis Homo sapiens itu menampakkan suatu keragaman yang disebabkan karena ciri-ciri ras. Namun, beragam ciri ras itu tidak menimbulkan beragam pola tingkah laku manusia. Orang Indonesia misalnya, yang memiliki ciri-ciri ras Mongoloid Melayu tidak begitu berbeda dalam hal adat tingkah lakunya dibandingkan dengan orang Indonesia yang mempunyai ciri ras Mongoloid Cina Selatan. Dan yang terakhir yang akan saya bahas adalah unsur-unsur masyarakat. Ada bermacam wujud kesatuan kelompok manusia menyebabkan kita memerlukan beberapa istilah untuk membedakan berbagai macam kesatuan tadi. Adapun istilah-istilahnya antara lain, yang pertama masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang paling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Negara modern misalnya merupakan suatu kesatuan manusia. Berbagai macam prasarana yang memungkinkan manusia berinteraksi secara intensif dan dengan frekuensi yang tinggi. Hendaknya diperhatikan bahwa tidak semua kesatuan manusia yang berinteraksi itu merupakan masyarakat, karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu ikatan lain yang khusus. Yang kedua, kategori sosial. Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang berwujud karena adanya suatu ciri atau kompleks ciri-ciri objektif yang dapat dikenakan kepada manusia itu. Ciri-ciri objektif itu biasanya dikenakan oleh pihak dari luar kategori sosial itu sendiri tanpa disadari oleh yang bersangkutan, dengan suatu maksud praktis tertentu. 3. Golongan sosial. Dalam masyarakat Indonesia, misalnya ada konsep golongan pemuda. Golongan ini terdiri dari manusia yang oleh pihak luar disatukan berdasarkan atas satu ciri, yaitu sifat muda. Namun, selain ciri objektif tertentu,
Golongan sosial ini digambarkan oleh umum sebagai suatu golongan manusia yang penuh idealisme, belum terikat oleh kewajiban-kewajiban hidup yang membebankan sehingga masih sanggup mengabdi dan berkorban kepada masyarakat. Suatu golongan sosial yang terpandang dalam suatu masyarakat belum tentu terpandang dalam masyarakat lain. Golongan pemuda masyarakat Indonesia belum tentu terpandang dalam masyarakat di luar Indonesia. Keempat, kelompok dan perkumpulan. Adapun perbedaan antara kelompok dan perkumpulan, kelompok yang pertama primary group atau kelompok primer, yang merupakan kelompok yang ditandai ciri-ciri kenal mengenal antara anggota-anggota serta kerjasamanya erat yang bersifat pribadi. Yang kedua, Gemeinschaft atau paguyuban, bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang bersifat alamiah. 3. Solidaritas mekanik, hubungan masyarakat yang terjalin akrab berkat rasa kekeluargaan yang tinggi. 4. Hubungan familistik, suatu paham yang mementingkan kekerabatan. Yang kelima, dasar organisasi adat, orang-orang yang terseleksi oleh alam karena kehebatan dan kelebihannya, atau yang tidak dibentuk dengan sengaja, tetapi telah terbentuk karena ikatan ilmiah dan ikatan keturunan yang mengikat warganya dengan adat istiadat yang sejak dulu telah tumbuh dengan tidak sengaja. 6. Pimpinan berdasarkan kewibawaan dan karisma. 7. Hubungan berasaskan perorangan. Dan selanjutnya adalah perkumpulan. Yang pertama, association atau pergaulan, jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama sehingga terjadi saling mempengaruhi. 2. Patembayan, berupa ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat imajiner dan strukturnya bersifat mekanis sebagaimana terdapat dalam sebuah mesin. 3. Solidaritas organik, hubungan masyarakat yang dilandaskan kepada asas untung dan rugi. 4. Hubungan kontraktual, hubungan berdasarkan kontrak antara dua pihak atau lebih yang terlibat kerjasama. Yang kelima, dasar organisasi buatan, organisasi yang dibentuk dengan sengaja sehingga aturan-aturan yang mengikat anggotanya juga disusun dengan sengaja. 6. Pimpinan berdasarkan wewenang dan hukum. 7. Hubungan anonim dan berasas guna. Selanjutnya, beragam kelompok dan perkumpulan. Perkumpulan dapat dikelaskan berdasarkan prinsip guna dan keperluannya. Ada perkumpulan-perkumpulan yang berdasarkan keperluan manusia untuk memajukan pendidikan dalam masyarakat dan perkumpulan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ikhtisar mengenai beragam wujud kesatuan manusia. Istilah masyarakat dipakai untuk menyebut dua wujud kesatuan manusia, yaitu komunitas dan konsep kelompok. Adapun tiga wujud kesatuan manusia yaitu kerumunan, kategori sosial, dan golongan sosial yang tidak dapat disebut masyarakat. Dan yang terakhir adalah interaksi antar individu dalam masyarakat. Dalam hal menganalisis proses interaksi antar individu di dalam masyarakat, kita harus membedakan dua hal, yaitu kontak dan komunikasi. Kontak antar individu tidak hanya mungkin pada jarak dekat, dan komunikasi akan timbul setelah kontak terjadi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.